teman-teman kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Naindi Deswita, NIM 10, dan teman saya Siti Fatimah, NIM 12. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pembelajaran multikultural dan strategi pengelolaannya. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang konsep pembelajaran multikultural. Pembelajaran multikultural. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari multikultural tersebut. Menurut H.R. Tiller, multikulturalisme merupakan upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang penuh resiko. Nah, jadi pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas. Pembelajaran multikultural atau multicultural education merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas. Dengan demikian, pembelajaran multikultural adalah pendidikan yang dapat membimbing, membentuk, dan mengkondisikan siswa agar memiliki mental atas karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik perbedaan ideologi, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, maupun perbedaan agama. Dengan pembelajaran multikultural, para siswa diharapkan untuk memiliki kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, strategi pengelolaan pembelajaran multikultural. Dalam ini melalui lingkup materi ajar, buku ajar, dan sistematika pembelajaran. Kelas yang beragam, latar belakang budaya siswanya lebih sesuai dengan kepemimpinan guru yang demokratis. Memiliki pendekatan demokratis, guru menggunakan beragam strategi pembelajaran seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus. Yang poin A, melalui dialog, guru dapat mendiskusikan sumbangan aneka budaya dari peserta didik yang memiliki kebudayaan atau memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda tersebut menjadi satu dalam suatu kelas tersebut. Mereka mendiskusikan, saling tukar-menukar tentang kebudayaan atau latar belakang mereka masing-masing. Dalam hal ini dapat membentuk pemahaman agar siswa itu tidak sekonyong-konyong menjudge bahwa budaya mereka sendiri atau budaya saya sendiri itu yang paling baik. Kemudian yang kedua, melalui simulasi dan bermain peran, siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Pada momen-momen tertentu, diadakan proyek dan kepanitiaan bersama dengan melibatkan aneka ragam siswa dari berbagai agama, etnik, budaya, dan bahasa. Dalam poin 2 ini dapat diadakan dengan acara pagelaran seni, yang dimana itu misalnya itu dengan memerankan peran sebagai diri mereka dari budaya yang mereka yang miliki dari daerah masing-masing. Kemudian yang poin C melalui observasi dan penanganan kasus. Siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal bersama beberapa hari dalam masyarakat multikultural. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus melakukan mediasi jika ada konflik di antara mereka.
Dengan strategi pembelajaran tersebut, siswa diasumsikan akan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keberagaman dalam kehidupan sosial. Bahkan mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam memperbaiki nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun akan tumbuh dalam diri mereka. Dengan demikian, pembelajaran yang difasilitasi guru tidak hanya berorientasi pada ranah kognitif tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Fatimah. Ya, baik. Saya Siti Fatimah akan melanjutkan materi dari Mbak Negi yang sudah disampaikan tadi. Materi yang selanjutnya yaitu nilai demokratisasi di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Yang pertama yaitu nilai demokratisasi di sekolah. Mengembangkan nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi. Demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya adalah untuk menyikapi persoalan yang tentunya terkait dengan nilai-nilai demokrasi dalam hal ilmu pengetahuan mengenai industri yang saat ini sering menimbulkan pencemaran lingkungan. Banyak pihak industri yang selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok humanis yang artinya yang anti pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu nilai demokrasi di masyarakat. Sudah kita sadari bahwa dalam masyarakat multikultural ada keanekaragaman. Di sini kita menemukan adanya keagamaan budaya, suku, agama, keyakinan, nilai, cara pikir dengan segala kepentingannya masing-masing. Tidak jarang kita menemukan berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda melainkan juga bahkan bertentangan satu sama lain. Artinya bukan hanya kepentingan-kepentingan itu cuman mengejar prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu daripada kelompok lain, melainkan juga ada kemungkinan keinginan lain bahwa kepentingan kelompoknya terpenuhi dan sehingga kepentingan kelompok lainnya tidak terpenuhi. Keanekaragaman semacam itu di dalam masyarakat multikultural harus diakomodasi dalam satu komunitas kehidupan bersama. Yang selanjutnya yaitu nilai demokratis di keluarga. Kebebasan berpendapat atau demokrasi dalam keluarga tidak selalu berjalan mulus. Bahkan pola-pola komunikasi yang lebih baik dan yang lebih banyak berupa perintah dan kewajiban. Orang tua menjadi sosok yang diikuti dan ditakuti oleh anak, bukan lagi sosok yang dapat memahami keinginan dan perubahan kondisi fisik dan psikis anak. Jadi kerap kali orang tua itu memaksakan keinginan terhadap anak dan dalih untuk kepentingan masa depan anak. Pemaksaan seperti itu tentulah membuat anak merasa tidak memiliki hak untuk memberikan pendapat sesuai dengan keinginannya. Sebagai contoh, saat menyekolahkan anak dan dengan serta-merta orang tua memilih sekolah yang diinginkannya tanpa memedulikan kepedulian si anak dan atau keinginan si anak tersebut. Jadi orang tua di sini yang menentukan anak tersebut melanjutkan sekolah di mana dan selalu memaksa anak itu harus menuruti keinginannya. Padahal hal itu tidak boleh terjadi karena sekolah atau keinginan anak itu ditentukan oleh anak itu sendiri. Ya mungkin orang tua bisa mensupport, mendukung dan membantunya, tapi tidak untuk memaksa. Yang kelima yaitu implementasi pendidikan multikultural di sekolah, masyarakat, dan di keluarga. Pentingnya pendidikan multikultural
menjadi lebih urgent ketika dilihat dari realitas kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Jika diteliti dari sisi konteks pendidikan, semua persoalan masyarakat akan bisa diperbaiki melalui proses pendidikan. Artinya, kegagalan masyarakat adalah kegagalan pendidikan dan sebaliknya. Dengan demikian, kalau ingin mengatasi segala problematika masyarakat, dimulai dari penataan secara sistematik dan metodologis dalam pendidikan sebagai salah satu komponen pembelajaran. Untuk memperbaiki realitas, masyarakat perlu dimulai dari proses pembelajaran yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan di antara sesama sehingga terwujud ketenangan dan ketentraman tatanan kehidupan masyarakat. Demikian itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.